الخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وأولياء الصالحين والشهداء المرزوقين والصحبة الموقين بسم الله آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جداتنا لمشايخنا ولأساتذتنا ولأهلنا ولأصحابنا وقراباتنا ولمن أحسن حقا علينا ولمن أوصانا بالدعاء من عمر هذا المصلى من عمر هذا تعلم بسم الله هذا الكتاب من هدى الإسلام حامد محمد بن محمد الغزالي وصوله وفوره والشيخ والوالد صلى محمد هاشم بن عبد المجيد وصوله وفوره والشيخ إن الله غفر لهم ورحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بسرارهم ونوارهم وعلومهم بركاتهم ونافاتهم في الآخرة واغفر لنا ولنا من يرحمنا وارحمهم واشف مرضانا واشف مرضاكم وارزقهم ثم عافية الله واباتنا دائما في الآخرة تمام العافية دوم العافية الشكر عافية الناس وجميع من الخير ومن كل الخيرات وارفع عنا من كل شر وارزقنا من خير اللهم بارك جميعا هذا الجمع مباركا في الآخرة على أهل الدنيا وعلى كل نية صالحة في جميعا لا حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صلى الله عليه وسلم Tabrani dan menurut Imam Tabrani, riwayat Imam Tabrani bisnadin hasan dengan sanad yang hasan. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu. Ya, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Niscaya anak-anakmu bakalan berbakti kepada engkau. Aduh, berat banget ya. Kita pengen bakti, kita punya anak berbakti sama kita, anak taat sama kita, anak patuh sama kita, tapi kita bakti sama orang tua susah banget. Ya, dari omongan aja kita nggak mau ngalah kadang-kadang. Kalau dalam keadaan tenang enak kita ngatur, tapi dalam keadaan kita kacau balau, dalam keadaan kita sibuk, dalam keadaan kita banyak masalah, ngomong dari orang tua begini, apalagi kita pusing nih. Nah itu nggak terkontrol kadang-kadang tuh. Ya, kita pengen anak kita soleh, anak kita taat, anak kita bakti sama kita. Tapi kita nggak pernah bakti sama orang tua, nggak bakalan jadi. Ya, kita pengen punya anak bakti, kan pengen nggak punya anak bakti? Punya anak soleh pengen nggak? Pengen anak kita bisa baca Quran, bisa baca taat sama kita, nurut sama kita. Tapi syaratnya kata Nabi kita Muhammad SAW, engkau jadi anak soleh dulu, engkau jadi anak berbakti dulu pada orang tuamu. Nah, berbakti kita sama orang tua kita kadang-kadang tergantung dari situasionalnya, dari keadaannya. Kadang-kadang kita bisa ngatur diri kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan duit banyak, banyak, nggak ada urusan, nggak ada masalah, iya kan? Situasi jadi kondusif semua deh, duit iya, rumah iya, keluarga iya, mobil ada, iya kan? Nggak ada bencana, nggak ada bala, dalam keadaan kondusif semua. Kalau dalam keadaan normal kita bisa atur diri kita. Ngomong orang tua kita nurut, kita taat. Kondisi otak kita dalam keadaan teratur, bisa kita atur. Tapi kadang-kadang sikonnya lain, dalam keadaan kita pulang kerja capek atau ditimpa banyak masalah. Masalah kantor, masalah teman, masalah keluarga lagi. Anak begini, bini begini, mertua begini. Lagi pusing ketemu orang tua kita, kadang-kadang kita nggak mau ngalah. Kadang-kadang kita nggak mau ngalah omongan, ngalah pendapat. Kadang-kadang kita bohong sama dia. Daripada gue omelin, gue bohongin aja orang tua gue gitu betul. Waktu kita sekolah, kata orang tuanya lu jangan pulang terlambat kita terlambat, kita bohong suruh guru. Ada nggak gitu? Kadang main PS misalnya, main ini, lu kemana? Suruh guru duanya. Padahal main PS. Lu tunjuk aja kalau kayak gitu aja. Bohongnya kita nih, bilang kita nggak mau bohong, orang tuh tahu dosa besar itu. Ya bohongin orang tua, ntar cium tangan juga hapus lagi tuh dosa orang tua gitu. Bukan soal gitu, situasinya nih, sikon kita, otak kita nggak normal.
dalam keadaan otak kita nggak normal, ya, dalam keadaan nggak tenang, dalam keadaan banyak masalah. Itu yang diperlukan kita untuk sadar kembali bahwasanya kita nggak boleh berbuat yang nggak baik pada orang tua kita. Kan gitu kan? Kita punya masalah di kantor, pulang ke rumah, orang tua kita nanya, lo begitu pusing, ribut banget sih, tuh kagak masalahnya, betul gak? Kenapa kita ngomong gitu? Karena lagi banyak problema, lagi banyak sikor kita nggak kondusif, otak kita nggak normal, lagi gampang marah. Itu yang berat. Dalam keadaan kita nggak normal, ya, keadaan kita nggak tenang, masih banyak masalah, berhadapan sama orang tua, kadang-kadang mancing tuh setan tuh orang tua ditinggiin suaranya. Lu kemana aja sih lu? Gua suruh begini aja, lu anak apaan sih? Sembarangan. Kita kepancing kadang-kadang. Ini yang berat. Ya, padahal kita nggak mau anak kita begitu. Mau nggak kita punya anak lawan? Nah, anak punya anak ngebantah, punya anak nyusahin, mau nggak? Maka Nabi SAW ngasih syarat pertama, berbaktilah kepada orang tuaku. Orang tua niscaya kamu bakalan punya anak berbakti kepada dirimu. Ya, kita tanam modal dulu, tanam pohon dulu sebelum kita memetiknya. Dengan apa? Dengan bakti sama orang tua kita. Nanti Allah tunjukkan hati, kasih hidayah dan taufik anak kita untuk bakti kepada kita. Anak sekarang kan gimana ya? Beli jangan covid nih, nggak sekolah kagak berapa bulan, 6 bulan nih. Kenapa? Itu karena sikon itu kenapa? Karena kita alam sadar kita nggak normal, banyak masalah karena covid. Begini. Begitu juga sama orang tua kita, kalau kita dalam badan normal, kita bisa oh iya, Ustaz mau begini, sama orang tua mesti begini, nggak boleh bentak. Tapi giliran kita nggak normal gimana? Ente baru pulang dari rumah sakit, anak ente sakit, nggak punya duit, sampai di rumah bini ngabisin duit juga, perlu begini. Ketemu orang tua mau ngadu curhat, diomelin begini. Kira-kira ente bisa normal nggak? Iya bu, enggak bisa nggak? Hah? Enggak, doain enggak. Bisa gak? Gue pusing kepala gue nih ngomong nih belum begini. Paham ya? Jadi kita mesti awas pada situasi yang enggak normal. Ketika normal saya yakin semuanya pada bakti orang tuanya. Iya bu, iya pak, iya bu, siap. Tapi gila nggak normal nih, masalah. Ya, ketika kita dalam keadaan banyak problem, banyak persoalan, otak kita lagi ngeres, nggak benar, nggak stabil, gampang marah. Giliran sama orang tua kita, giliran kita nggak bisa nerima omongan dia nih, udah tinggalin aja deh, jalan aja deh. Jangan sampai terlepas daripada lisan kita omongan-omongan yang kasar yang nyakitin dirinya. Paham nggak? Ini ujungnya di situ tuh. Anda bilang kalau udah pernah ngerti udah sebulan ngomong tentang orang tua, tapi yang ini yang paling fatal ketika kita dalam keadaan nggak normal. Kita dalam keadaan marah, kesel. Ente kesel di luar, ke rumah ke bawah gak? Hah? Ke bawah, ngomel sama bini, anak dibentak, orang tua kadang-kadang lawan, betul gak? Itu gimana di depan orang tua kita nggak ngebentak, gimana caranya? Dia ngomong udah, iya deh, tinggalin aja deh. Tahan mulut kita sampai keluar. Dalam hati kita, aduh, gue kesel banget deh. Udah gak ngebantuin, tau kagak urusannya. Iya gak? Gue diginiin orang tua sendiri. Tahannya mulut, kalau gak kuat, udah keluar aja deh. Izin cium tangan, keluar. Ya, sebab kalau kita tetap di situ, takutnya kita gak kuat, kelepasan, ngomong sembarangan, nyakitin hati orang tua, repot lagi. Repot lah. Lagi, paham ya? Itu intinya. Kalau kita mau punya anak yang berbakti, maka kita mesti berbakti dulu kepada orang tua. Celake, benar-benar celake. Ya, hidung seorang masuk ke tanah ini. Celake kan? Kalau hidung orang masuk ke tanah berarti dia jatuh celake. Benar-benar jatuh celake kita Nabi Rasulullah. Siapa Rasulullah? Yaitu seorang yang di masa gedenya orang tuanya dia tua bersama dia. Tapi enggak bisa menyebabkan dia masuk surganya Allah Taala. Dia punya orang tua di rumah, tapi dia nggak mau surga lantaran ada orang tuanya. Kenapa? Karena dicuekin, karena nggak ada yang ngomong, karena nggak ada berbakti, karena nggak diopenin orang tuanya, dicuekin aja ke pembantu, dicuekin aja suruh ngurusin cucu-cucunya, ditinggal duit gue kasih dong gitu. Akhirnya orang tuanya nggak rela, akhirnya orang tuanya nggak seneng, orang tuanya nggak suka sama dia, dan dia nggak ada jaminan kerelaan orang tuanya nggak mau surga, maka rugi itu orang. Rugi punya orang tua di rumah, dia tua orang tuanya, ame dia hidupnya dia nggak dapat surga, rugi gitu.
Oke, beruntung kalau orang masih hidupnya sama orang tua nih. Dia punya masalah apa? Doain mak, doain insyaallah, doain dong, redoin nih. Cium tangan, biar berkah ya, biar selamat. Ngomong aja nggak apa-apa. Oh iya, jadi berkah, jadi selamat, jadi afiat gitu. Jangan lupa doain nih, didoain sama dia. Iya udah, ya Allah, rugi, sungguh rugi. Orang yang ada orang tuanya masih hidup media di rumah ini. Ini kadang-kadang kan orang pada nggak mau hidup orang tuanya, melu aja dah. Gue repot sama anak gue, melu aja deh. Gue repot, betul nggak? Kan kata gitu. Orang tua punya anak 10, semuanya hidup. Anak 10, ngidupin satu orang tua kan sanggup. Kalau melu aja deh, gue duit aja deh. Tapi lo temenin gitu gak? Betul, menghindar orang tuanya. Kebanyakan begitu. Begitu akhir zaman begitu, orang menghindar itu sama orang tuanya. Kenapa? Karena nggak mau urusin, nggak mau dengerin omongannya, nggak mau dengerin nas. Padahal itu orang yang beruntung, nggak boleh dia hidup sama orang tuanya. Kemudian dia tahan hawa nafsunya, dia dengerin nasihatnya, dia bikin gembira. Gimana ya? Itu sama orang tuanya gimana juga? Coba itu orang kaya nih, orang kaya. Semua kira-kira lebih berat mana bayaran dia hidup nih sehari-hari, apa yang hidup bersama dia? Ngurusin dia, ngobrol sama dia, nemenin dia makan, nemenin dia seharian. Lebih berat mana ngeluarin duit, gue bayarin pokoknya lah. Ame kita hidup sama dia, lebih berat mana? Hidup sama dia, kenapa? Nanti dia ngomongin begini, dia mintanya begini, dia ceramahnya begini, selalu gitu. Dan Nabi rugi, kemudian rugi orang yang dalam kesehariannya masih ada orang tuanya, dua-duanya salah satunya, tapi dia nggak surga dengan orang tuanya tersebut. Dia ngelawan, dia durhaka, dia cuekin, dia nggak open sama orang tuanya. Bahkan dalam satu hadis disebutkan setiap pagi seorang mandang orang tuanya, mandang ibunya, mandang ayahnya, kemudian bikin gembira, bikin senyuman orang tuanya, maka baginya pahala haji dan umrah. At-Tabrani bi isnadin ahaduma hasan, dan Imam Tabrani membawa hadis dengan sanad yang hasan salah satunya. Sa'udan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-minbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Faqala amin. 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 Thumma qala atani Jibril alaihi salam. Faqala ya Muhammad, man adraka ahad nabawayhi thumma lam yabirhuma famata falakal nar fa'allahu. Ya Muhammad, barang siapa seorang daripada umatku masih ada orang tuanya, tapi dia nggak berbakti kepada salah satu daripada keduanya, famata, dia durhaka, kemudian dia mati, orang tuanya nggak redha, pada khalanna famadullahu min rahmatih, maka tu orang bakalan masuk neraka dan Allah jauhkan daripada rahmatnya. Ya.